Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita kembali dapat beribadah di hari Minggu, hari Sabat Tuhan. Selamat hari Minggu kepada kita semuanya. Dimanapun kita berada menyaksikan tayangan live streaming ini, biarlah kita boleh memuji, menyembah, meninggikan Allah kita yang ajaib. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa di hadapan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami kembali datang beribadah, memuji, menyembah, mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Meskipun saat-saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Kami mau terus bersyukur di hadapan Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau bertahta atas pujian kami. Ketika doa kami naikkan, pujian penyembahan, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Perkenanan-Mu ada atas hidup kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, lawatan-Mu Tuhan tidak terbatas atas hidup kami ya Allah. Kemenangan menjadi bagian kami ya Tuhan. Kesembuhan adalah milik kami ya Tuhan. Kelepasan ada bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan sukacita-Mu memenuhi setiap kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus beracara penuh dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau memuji menyembah Allah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan kebaikan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Alangkah sungguh baik menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Yesus yang layak ditinggikan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak
kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kemenangan, ku katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik, baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik. Tunjukkan jempolmu di hadapan Tuhan kita. Dia sungguh baik. Yesus Dia baik, baik. Mana jempolnya bagi Tuhan? Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Teramat baik bagi kami, bagi kota, bagi Indonesia. Kau baik. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, katakan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good. He is so. Mari tunjuk saudara-saudarimu. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to. Sekali lagi, He's so good. He is so. Yes, Engkau baik Tuhan. Teramat baik. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and Jesus. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. He's so good to you and me. Beri kemuliaan 1 menit bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan hidup kami Tuhan. Engkau mati, bahkan Engkau bangkit bagi kami. Memberikan kami kemenangan. Memberikan kami pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepada Allah kami yang hidup. Kami mau terus bersyukur di hadapan Tuhan. Sebelum kita menaikkan pujian kita bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 3. Haleluya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan
menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita yang siap mau menyembah Tuhan, menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur atas setiap proses ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, membuat kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
bersyukur, ku bersyukur. Bapa kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Lewati lembah kelam sekalipun, Kau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menopang hidup kami Yesus. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur bagi Yesus Tuhan. Ku bersyukur Bapa. We worship you Lord. We worship you Lord. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Oh ya, yang menebus hidupmu, yang mahkota
nama-Mu dengan kemuliaan dan kehormatan. Naikkan syukur. Haleluya. Ya Rabba Shikaya la Rabba Sharaba. Ibaya la Rabba ya la Rabba. Ibibi ya Rabba Shakaya la Rabba ya la Rabba. Ibibi ya Rabba Shaya la Rabba ya la Rabba. Angkat suara sembah Yesus. Tinggikan namanya yang kudus, yang menopang hidup kita, yang memberi kemuliaan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ya Rabba Shakala Rabba ya Allah. Ibibi ya Rabba Sharaba. Ibibi ya Rabba Shatakala Rabba Sharara Rabba. Ibaba ya Rabba Sharara Rabba Sharara Rabba. Ikala Rabba Shikibi ya Rabba Sharara Rabba. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba. We worship you Lord Jesus. We worship you Lord Jesus. Ya Rabba Shaya la Rabba ya Rabba. Ibaba ya Rabba Sharaba. Ibisikala Rabba Sharaba. Ibaba ya Rabba. Ibaya Rabba Shala Rabba ya Bo. Ibaya la Rabba Takaya Rabba. Ya la Rabba Shala Rabba ya la Rabba. Ibibi ya Rabba Shakaya la Rabba. Yes, Jesus. Kau berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Kau berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Kuasa-Mu besar. Anugerah-Mu besar ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajaib yang Kau perbuat Tuhan. Hati kami, jiwa kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita ke surga. Kita nyatakan kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great, how great, how great
how great you are, my God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. How great Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. And now we see how great, and now we see how great, and now we see how great is our God. How great is our God. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. How great is our God, Jesus Christ. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Kiranya Kau bertahta atas pujian. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri tahta dan hadirat-Mu. Pada pagi hari ini, kami tahu bahwa Allah hadir dalam ibadah kami. Dan kami tahu juga bahwa Allah berkenan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, urapilah setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami itu menjadi tanah yang subur, yang menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Pagi hari ini Tuhan, aku berdoa supaya semua kami di tempat ini dan juga yang ada di rumah, Engkau berkati, Engkau urapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kuasanya melampaui segala hal. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, silakan bersama-sama kita mengikuti pembacaan teks firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu.
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh akan mengulas tentang teks firman Tuhan ini, ada satu kisah tentang seorang ateis yang bertanya kepada seorang nenek tua yang percaya kepada Tuhan. Seorang ateis ini berkata seperti ini kepada seorang nenek tua, "Nenek, apakah engkau percaya bahwa Yunus ditelan oleh ikan di dalam laut?" Saya pikir pertanyaan itu wajar karena dia adalah seorang ateis. Lalu sang nenek yang percaya betul dengan firman Tuhan, yang percaya betul dengan kuasa Tuhan, dia menjawab seperti ini, "Jangankan ikan menelan Yunus, Yunus pun menelan ikan saya percaya. Karena apa yang ada di dalam Alkitab, apa yang ada di dalam firman Tuhan, itu benar adanya." Bapak Ibu Saudara, tentu kita patut merenungi iman dari seorang nenek ini tentang kuasa dari Allah yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaannya mungkin sekarang kepada kita, bagaimana hidup beriman kita? Apakah hidup beriman kita sama seperti nenek yang ditanyakan oleh seorang ateis ini? Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan melihat ada kolam di sana, ada kolam Bethesda. Di ayat 2 dikatakan di Yerusalem itu ada sebuah kolam yang bernama kolam Bethesda. Menarik sekali ketika saya coba melihat apa arti Bethesda. Ternyata Bethesda itu punya dua arti yang sepertinya bertolak belakang. Arti yang pertama dari Bethesda adalah rumah kemurahan. Lalu arti yang kedua sepertinya bertentangan, artinya adalah tempat dipermalukan. Jadi ada dua pengertian, tetapi ketika kita mungkin lebih jauh menelisik tentang fungsi atau makna yang dihasilkan dari kolam Bethesda, maka kita akan melihat dua memang hasilnya. Dua memang situasi yang dihadirkan oleh kolam Bethesda. Yang pertama adalah bahwa di sana memang banyak orang-orang yang mendapatkan kemurahan karena adanya kesembuhan. Lalu yang kedua memang sekaligus tempat itu tempat orang-orang yang dipermalukan karena orang-orang timpang, orang-orang cacat. Baik, kita akan melihat apa yang terjadi di dalam pembicaraan antara Yesus dengan orang timpang itu, dengan orang yang sudah lumpuh itu. Yang pertama yang kita ambil dari teks bacaan ini, yaitu bahwa di ayat 3 dan ayat 4, di sana ada orang sakit dan orang sulit. Bapak Ibu Saudara, orang sakit sudah kita tahu tadi, kita baca di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 4, karena di sana diletakkan orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan orang-orang yang tidak bisa melihat, orang buta. Bapak Ibu Saudara, siapa orang sakit ini? Orang sakit ini adalah kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang sakit. 3 hari yang lalu, semua kita pasti pernah mendengar berita tentang adanya seorang anak gadis
yang mati karena dirampok. Maaf. Dari cerita yang saya dengar itu, anak gadis ini dirampok karena si perampok ingin mengambil handphonenya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana sakitnya pikiran dari orang yang akan merampok ini. Hanya ingin mengambil sebuah handphone sampai dia menghilangkan nyawa si gadis itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang bisa berkata, orang melakukan dosa karena hidupnya tidak berkecukupan. Sehingga mungkin orang bisa memaklumi bahwa sakit pikiran orang itu karena dia tidak punya uang. Dia tidak punya penghasilan atau penghasilannya pas-pasan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bahwa dunia ini telah dirasuki oleh iblis sehingga kita sakit bukan karena kehidupan yang berkekurangan. Ada satu kisah dari Jerman, seorang yang bernama Adolf Merkel. Adolf Merkel seorang konglomerat Jerman. Dia merupakan konglomerat kelima orang terkaya di Jerman. Dan berdasarkan daftar yang ada di majalah Forbes, dia orang terkaya ke-94 di seluruh dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana kayanya orang ini. Dan aset yang dimiliki oleh dia adalah 9 triliun dolar. Akan tetapi Bapak Ibu tahu bahwa ketika dia merugi 1 triliun dolar, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dan dia bunuh diri di rel kereta api. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran orang yang sakit. Bukan sakit tubuhnya tetapi sakit pikirannya. Bagaimana tidak? Dia sakit pikirannya karena uangnya masih banyak tetapi dia harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Bapak Ibu Saudara, inilah yang ditemui oleh Yesus di kolam Bethesda. Dia bertemu dengan orang yang sakit. Di dalam kolam ini dia bertemu dengan orang yang sakit fisiknya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang sakit yang di kolam Bethesda ini sama seperti kita, juga mengalami sakit. Hanya mungkin kita sakit secara psikis. Bukan sakit badan kita, tetapi sakit kejiwaan kita. Lalu yang kedua yang kita lihat di dalam ayat 3 dan 4 ini, selain orang yang sakit, kita melihat di situ ada orang yang sulit. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sulit ini adalah gambaran dari kehidupan kita juga saat ini. Bapak Ibu, kita lihat bahwa di dalam ayat 4 itu dikatakan, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di satu sisi kita merasa bahwa orang ini akan menanti satu kabar gembira. Ketika goncangan air yang di dalamnya ada malaikat, orang-orang yang sakit itu akan menjadi sembuh. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa orang-orang yang ada di situ mengalami kesulitan? Apa kesulitan yang dialami oleh mereka? Saya menggambarkan seperti ini. Bahwa orang-orang yang sakit yang ada di situ tidak mungkin dia datang ke situ sendirian. Karena dikatakan di sana bahwa mereka adalah orang-orang yang timpang, orang-orang yang buta. Tentu mereka tidak bisa datang sendiri ke sana. Saya membayangkan bahwa orang-orang sakit itu pasti diantar oleh keluarganya. Pasti ditunggui oleh keluarganya. Sehingga keluarganya lah yang diharapkan akan menurunkan orang itu ke kolam apabila air kolam itu bergoncang. Nah, kita tidak bisa membayangkan begitu banyaknya orang yang ada di kolam itu. Bapak Ibu Saudara, pastilah orang-orang yang sembuh telah bercerita kepada masyarakat di Yerusalem bahwa di dalam air kolam itu ada mukjizat. Maka semakin hari pasti semakin banyak orang yang datang ke tempat itu. Itu yang saya maksud di sini bahwa pastilah orang-orang mengalami kesulitan karena ketika air itu bergoncang, pasti semua orang berebut untuk masuk ke kolam itu. Dan ini merupakan pekerjaan yang sulit Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan siapa yang pertama turun ke dalam kolam itu. Jadi berarti tidak ada dua. Tentu siapa yang pertama.
Nah ketika air itu bergoncang, pasti orang-orang berebut seperti yang saya katakan tadi. Lalu yang kedua, yang saya mau ambil di sini bahwa ada kesulitan yang besar yang dialami orang-orang yang menunggu goncangan ini. Kesulitannya adalah bahwa di sana ada kata sewaktu-waktu malaikat turun. Kata sewaktu-waktu berarti tidak bisa diprediksi. Kapan saja air itu turun, kapan saja malaikat itu turun. Di sanalah mereka baru mendapatkan mujizat. Itu berarti sepanjang 24 jam orang harus menanti kapan malaikat itu turun untuk menggoncangkan air itu. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang kita lihat bahwa di dalam ayat 3 dan ayat 4 poinnya adalah ada orang-orang yang sakit dan ada orang-orang yang sulit, dan itu adalah gambaran dalam hidup kita sendiri. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari teks ini? Yang kedua adalah bahwa manusia selalu mencari. Manusia selalu mencari jalan. Tetapi sayangnya manusia bukan mencari Allah. Mari kita lihat di ayat 5 sampai ayat 7. Saya bacakan buat kita semua. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Bapak Ibu Saudara, ada satu percakapan yang sepertinya tidak nyambung. Yang menurut si sakit mungkin ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mungkin orang si sakit ini seperti merasa bahwa ini merupakan pertanyaan retorika yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena sudah pastilah orang ini mau sembuh. Itu sebabnya dia berkata, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku." Dan jawaban ini pun sebetulnya tidak nyambung juga dengan apa yang ditanyakan oleh Yesus. Mungkin si orang ini merasa bahwa yang kubutuhkan bukanlah pertanyaan, yang kubutuhkan saat ini adalah orang yang bisa mengangkat aku turun ke dalam kolam itu. Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di sini bahwa yang dibutuhkan orang sakit ini adalah orang. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari kadang-kadang sering sekali kita bergantung kepada orang. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 17 ayat 5 berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah tetapi orang sakit ini tidak menyadari. Dia merasa bahwa memang hanya oranglah yang bisa menolong dia. Yesus tidak bisa menolong dia. Dan memang di dalam ayat ini juga dia tidak kenal siapa itu Yesus. Dia tidak kenal siapa yang berbicara kepada dia. Sekalipun di ayat 7 dikatakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam air kolam itu." Kata Tuhan di sini sebetulnya bukan berarti Allah. Tuhan di sini Tuhan di sini artinya adalah orang yang disegani, orang yang dihormati, itu saja, tidak lebih. Sehingga kata Tuhan yang dipakainya bukan menunjukkan bahwa dia mengerti orang yang bertanya kepada dia itu adalah seorang Allah atau Yesus. Akan tetapi dia merasa bahwa ini manusia biasa. Sehingga dia berkata, "Tidak ada orang yang menurunkan aku." Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita lebih didominasi oleh pengetahuan kita, pengalaman kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita, di dalam kemanusiaan kita, kita tahu bersama bahwa ada 3 unsur di dalam hidup kita. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Amin. Saya percaya semua kita mengetahui dan mengetahui itu maksud saya. Saya percaya semua kita mengetahui itu. Nah, tubuh kita adalah sebagaimana yang kita sekarang ini hidupi. Kita berpakaian, kita menutupi tubuh kita. Lalu yang kedua, jiwa kita. Jiwa ini berbicara tentang emosi, perasaan, pikiran kita. Itulah yang ada dalam jiwa. Lalu yang ketiga adalah roh. Roh adalah semacam media atau cara kita bertemu dengan Allah, itulah roh.
Sehingga roh kita dikatakan di Alkitab, jika kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus menyembahnya dalam roh. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang ini memakai jiwanya, memakai panca inderanya. Dia lebih mengutamakan apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, apa yang dia alami. Sehingga dia merasa bahwa tidak ada pertolongan lain selain orang itu. Karena mungkin dia sudah melihat selalu bahwa orang yang mampu menurunkan atau memberikan kesehatan kepada dia dengan jalan menurunkan dia ke kolam itu. Ini yang menjadi penghalang kadang-kadang kita bisa mendapatkan mujizat dari Tuhan. Seolah-olah orang ini berkata, Tuhan tidak tahu bahwa aku sudah mengalami sakit 38 tahun di tempat ini. Sehingga pertanyaan maukah engkau sembuh itu menjadi semacam pertanyaan retorika menurut si orang sakit ini. Padahal Bapak Ibu tahu di ayat 6 dikatakan jelas sekali. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Dan karena ia tahu, berarti Yesus tahu. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering membuat komunikasi kita dengan Tuhan tidak nyambung. Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kita. Padahal sebetulnya di sini Tuhan mengerti. Tuhan mengetahui kita. Di ayat 6 dikatakan selama 38 tahun dia berbaring di situ dan Yesus mengetahuinya. Tetapi Bapak Ibu, karena kita lebih sering mengandalkan jiwa kita, lebih sering mengandalkan panca indera kita, pengalaman kita, sehingga kita sulit sekali untuk menyatu antara roh kita dengan roh Allah. Itulah poin kedua yang bisa kita ambil dari teks kita ini. Lalu yang terakhir, poin yang bisa kita ambil dari bacaan kita ini, bahwa Yesus berotoritas dalam situasi apapun. Amin. Dia tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Tadi pikiran si orang lumpuh ini membatasi kuasa Yesus. Sepertinya begitu. Karena dia berkata tidak ada orang yang menurunkan aku Tuhan. Itu sepertinya mengatakan bahwa orang yang penting bagi aku. Bukan pertanyaan retorika seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa di ayat 8. Jelas sekali bahwa bangunlah kata Yesus. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini menunjukkan bahwa Yesus tidak bisa dibatasi oleh pemikiran kita karena sempitnya iman kita, karena sempitnya pemikiran kita. Yesus tidak bisa dibatasi oleh itu. Dan di ayat 9 dikatakan bahwa pada hari itu adalah hari Sabat. Kita tahu bahwa bangsa Israel sangat ketat dengan peraturan-peraturan hukum Taurat. Sehingga orang yang mau mati pun tidak boleh diobati kalau hari Sabat. Tetapi Yesus sepertinya menabrak semua itu. Karena memang Yesus merasa bahwa dia adalah Allah dan hukum Taurat adalah dia yang beri. Hukum Taurat dia yang buat. Sehingga dia tidak mau dikungkung dan tidak mau disandera oleh hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 dikatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita mau sampaikan bahwa Yesus tidak bisa dikungkung atau tidak bisa disandera otoritasnya. Tetapi dia mau melakukan mujizat, dia mau melakukan dan memberikan kesembuhan kepada orang lumpuh ini. Dia tidak mau diikat oleh peraturan-peraturan apapun. Bapak Ibu Saudara, di ayat 8 dan ayat 9 itu jelas sekali bahwa ketika Yesus mau memberikan, ingin menunjukkan kasihnya kepada orang, kasihnya itu akan melampaui segala hal. Dan kasihnya itu akan memberikan mujizat. Kita lihat bahwa ketika dikatakan bahwa bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang itu langsung bangun dan berdiri dan berjalan. Sampai akhirnya orang-orang Farisi mempertanyakan kepada dia, siapa yang menyuruh engkau mengangkat tilammu? Bapak Ibu Saudara, apa yang mau kita petik pelajaran dari bagian yang terakhir ini Bapak Ibu Saudara? Tentang otoritas Yesus dalam melakukan mujizat, tidak ada yang bisa membatasi. Saudara mungkin masih ingat cerita tentang Elia dengan janda di Sarpat di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Elia bertemu dengan seorang janda.
Dan kemudian Elia berkata kepada janda itu, ketika janda itu sedang memungut ranting-ranting, kemudian dia berkata, berikanlah kepadaku roti. Lebih dulu, masak dulu roti. Yang ada padamu baru memberikan kepada saya. Saya pikir kita tahu semua cerita itu. Lalu kemudian si janda ini berkata seperti ini, Tuan, bagaimana mungkin aku memberikan ini kepadamu? Karena makanan yang akan kumasak ini pun adalah makanan terakhir yang akan kuberikan kepada anakku dan aku. Setelah itu kami akan mati. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa kalau kita manusia selalu melihat apa yang panca indera kita cerna, apa yang panca indera kita lihat bahwa situasi ini tidak menguntungkan, bahwa situasi ini memang akan mencekam dalam hidup kita. Sama seperti janda di Sarfat itu, dia berkata kepada Elia, ini merupakan makanan terakhir, ini merupakan pertemuan aku mungkin dengan anak-anakku yang terakhir, karena setelah makan ini kami akan mati. Karena memang pada masa itu adalah masa paceklik. Orang-orang tidak menghasilkan, tanaman-tanaman yang ada ditanamnya tidak menghasilkan. Maka ini peristiwa kelaparan yang paling tragis di Israel. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Ketika Elia berkata, berikan dulu kepadaku, baru nanti engkau makan. Bapak Ibu melihat bahwa apa yang ada di pikiran janda Sarfat, apa yang ada di indera dari janda Sarfat itu, yaitu tentang akan matinya mereka satu keluarga. Dan itu tidak terjadi. Ketika dia memberikan itu kepada Elia, ketika dia dengan sukarela memberikan itu kepada Elia, maka kemudian minyak dalam buli-buli dan tepung yang ada di tempayan itu tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan mujizat yang Tuhan lakukan, yang dimana orang tidak akan pernah bisa membatasi mujizat Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang lumpuh ini berpikir sebelum dia disembuhkan, mungkin dia berpikir bahwa apa tujuan Yesus datang ke tempat ini kalau hanya mengajukan semacam pertanyaan yang sepertinya pertanyaan-pertanyaan retorika saja. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak bahwa di ayat 1 itu dikatakan bahwa sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Setelah dia berangkat ke Yerusalem, dia datang ke kolam Bethesda. Kita tahu bahwa di Yerusalem banyak sekali tempat-tempat pelayanan yang bisa Yesus kunjungi. Akan tetapi kenapa Yesus datang ke kolam Bethesda? Karena memang keilahiannya menuntun dia ke sana dan dia mengerti ada orang yang harus disembuhkan di sana. Karena ada orang yang sudah 38 tahun sakit. Saya nggak bisa membayangkan 38 tahun orang sakit seperti apa Bapak Ibu. Saya belum pernah, baru ini saya tahu ada orang 38 tahun sakit. Ya mungkin biasanya orang sakit 12 tahun, 15 tahun sudah meninggal. Saking stresnya gitu. Tetapi kita melihat di sini ada orang yang lebih stres 38 tahun sakit. Oleh karenanya bahwa Yesus punya misi ke sana. Yesus tahu ada orang yang membutuhkan dia sehingga dia datang ke sana. Bapak Ibu Saudara, di awal tadi kita katakan bahwa kasih-Nya melampaui segala hal. Kita melihat tadi bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak punya pengharapan. Lalu kemudian ada orang yang mencari manusia, bukan mencari Allah. Lalu yang terakhir, otoritas Allah yang ditunjukkannya. Sekali lagi itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Semata-mata hanya karena anugerah yang Yesus ingin berikan bagi kita. Saya percaya pagi hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, mungkin merasa bahwa saya sudah lama mengalami persoalan. Tetapi sepertinya Tuhan pun tidak mengerti, sudah begitu lama, sama seperti orang lumpuh ini. 38 tahun dia menunggu. Tetapi hari ini saya mau berkata bahwa, sabarlah bahwa Tuhan akan menjumpai kita secara pribadi. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita sesuai dengan hikmat dan bijaksana yang Dia punya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu Roh Allah akan bekerja, dan kami tahu Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan acara renungan ini. Tolong Tuhan, Kau pimpin mereka, Kau berikan jalan-jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup mereka. Begitu juga kami ya Bapa, Engkau topang kami dalam segala pergumulan hidup kami. Kami tahu bahwa kami berjalan dalam dunia yang penuh kegelapan. Kami berjalan di dalam kuasa iblis yang begitu kuat untuk merenggut kami. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan dan sungguh kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kami menerima kemurahan dan belas kasihan Tuhan di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, sungguh memberkati kami ya Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada pada hari ini, kami berdoa, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan melimpah atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Diberkatilah segala hal ya Tuhan yang mereka kerjakan. Bahkan segala kebutuhan dan keperluan mereka ya Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru dan sukacita di dalam Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini atas Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kekuatan, beri mereka sukacita ya Tuhan. Untuk menghadapi situasi dan kondisi ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, mereka tetap berpegang kepada Tuhan, berpegang kepada janji dan firman Tuhan. Mereka orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Kami berdoa menopang mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus berkati. Mulai dari anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, remaja, anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga, suami-suami ya Tuhan diberkati, para istri diberkati dalam nama Yesus. Setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah Indonesia, damai sejahtera atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menopang dan berdoa atas Indonesia ya Tuhan. Wabah yang sedang terjadi ya Tuhan saat ini, kami berdoa untuk tim pemerintah yang sudah menunjukkan tim untuk menangani wabah ini ya Tuhan. Kami berdoa berikan mereka hikmat dan kekuatan yang baru ya Tuhan. BNPB ya Tuhan yang menangani, yang bertugas di paling depan ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka ya Tuhan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan. Bahkan para dokter, tim medis ya Tuhan yang bergerak ya Tuhan menangani para korban akibat wabah ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Dan para korban yang sudah jatuh, kami berdoa biarlah mereka mendapatkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Sukacita dan mengalahkan virus ini ya Tuhan, yang sedang bersarang di tubuh mereka dalam nama Yesus Kristus. Kami melihat ya Tuhan grafik kesembuhan sudah semakin baik ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan Engkau menolong Indonesia. Indonesia menang atas wabah ini. Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah presiden kami ya Tuhan dan wakil presiden ya Tuhan. Berkati para jajarannya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari pusat, daerah ya Tuhan, bahkan sampai ke tempat-tempat yang paling terpencil ya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kekuatan yang baru ya Tuhan. Diberkatilah para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan.
Kami serah ke dalam tangan Tuhan, gereja bangkit, gereja menjadi berkat di situasi kondisi saat ini ya Tuhan. Gereja turun tangan ya Tuhan kepada masyarakat dan mengulurkan tangannya untuk menolong dan memberkati para umat ya Tuhan. Terima kasih kami melihat ya Tuhan, Tuhan menempatkan banyak orang-orang yang penuh dengan kebaikan hati dan kemurahan untuk menolong sesama ya Tuhan. Berkatilah, bangkitkan gerejamu ini ya Tuhan. Kami percaya gereja akan mengalami tuaian lewat situasi dan kondisi ini. Gereja akan mengalami kemenangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga gereja GSJ ya Tuhan, seluruh Indonesia ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, ketua umum ya Tuhan berkati, bahkan Pendeta Budi Setiawan ya Tuhan yang memimpin GSJ seluruh Indonesia. Tuhan berikan kekuatan dan hikmat-Mu. Kami juga berdoa untuk CWS Pusat ya Tuhan yang dipimpin oleh hamba-Mu Pendeta Pit Malaingka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi dan memberikan kesehatan kekuatan yang baru. Diberkati ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akhiri ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari setiap kita, jemaat Tuhan, mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Tunjukkan jempolmu di hadapan Tuhan kita.